Ya. Kalau saya bilangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Ahmad. Bapak-bapak, para pemuda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tentu bersyukur dengan penuh kesyukuran, dengan sepenuh hati kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang tentu kalau kita mau menghitungnya tidak akan mungkin mampu melakukannya. Sekedar menghitung saja kita tidak akan bisa ngitung, apalagi kalau kita disuruh membalas. Ngitung hunggul itu bisa, tak iya nikmat 1, 2, 3 itu bisa. Apalagi kalau tiap nikmat ini dibalas, nggak bisa. Lebih tidak bisa lagi. Maka satu-satunya cara dalam merespon nikmat yang telah kita terima itu adalah dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti apa? Syukur itu artinya kita menggunakan nikmat yang telah kita terima itu sesuai keinginan yang memberi. Itu namanya syukur, Pak. Kalau kita diberi sesuatu, bersyukur kepada orang yang memberi. Lalu sesuatu itu dipakai untuk hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang memberi, itu namanya mengkufuri. Contohnya kalau kita dikasih uang oleh ayah kita, ya, kemudian uang itu dipakai untuk hal-hal yang ayah suka, itu namanya syukur. Kalau kita diberi uang oleh ayah kita, kemudian uang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak ayah sukai, itu namanya kufur. Contohnya apa? Anak muda umumnya ya, manggi punya di pasien artos ku bapak, terus dipakai untuk beli yang bapak suka. Apa contohnya? Ya suka itu ya untuk sekolah. Oh ini sekolah ya nak, alhamdulillah Pak. Itu namanya mensyukuri. Pan artos nanti kamar itu bapak teh itu. Tapi kalau ternyata Anggi dikasih uang oleh bapaknya, kemudian pas berapa lama setelah nerima uang Anggi pulang membawa botol. Wah, nah Anggi, iya uang nu kamarida Pak. Kok. Eta ngaranna naon eta? Mengkufuri. Demikian juga ini kita namanya bersyukur kepada Allah, ya seperti itulah. Banyak sekali nikmat Allah kepada kita kan. Kalau dihitung nggak bisa, apalagi membalas kan. Sekarang sudah kan, semua nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk yang Allah suka. Itu. Ini adalah bahan renungan di pagi yang indah ini, ya. Di pagi yang sangat nyaman
di negeri Parahyangan, Kota Bandung. Ya, luar biasa. Kita ini syukur sekali nih kita tinggal di tempat ini yang nyaman, tentram, ya kan. Coba kita lihat tempat-tempat lain kan. Nah, maka alhamdulillah setelah kita diberi nikmat yang demikian aman, tentram itu, lalu kita sholat. Nah, ini namanya bukti kita bersyukur. Alhamdulillah, jangan bosan-bosan bapak-bapak, para pemuda semuanya. Jangan bosan-bosan, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini tidak ada yang bisa lepas dari Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari Allah. Kita mau lepas dari Allah bagaimana? Orang tiap saat itu Allah bekerja untuk diri kita. Tiap saat Allah itu bekerja. Gimana, Beb? Kan Allah itu kan sibuk. Pikirannya Allah tuh santai tidur, gak ada ceritanya Allah tuh tidur, gak ada. Sibuk ngurus alam semesta ini, termasuk ngurus kita. Coba kalau kita mungkin mikir, ngurus naon Pak, kita nyari makan sorangan. Jangan begitu bapak-bapak. Kita urusan makan saja coba. Kita ini ngurus makannya masuk ke dalam mulut. Kita paling-paling urusan kita sampai mana? Sampai di sini, udah ke bawah kan bukan urusan kita. Oh, udah nyampe tenggorokan, emang kita ngurus. Paling-paling nelen. Udah masih sini yang ngurus Allah tuh mah. Nanti makanan dibagi-bagi oleh organ-organ pencernaan sini. Nanti mana yang jadi vitamin apa, ngatur-ngatur siapa yang ngurus itu. Emang ini yang menciptakan kita gitu. Tubuh kita yang menciptakan siapa? Oh, bukan kita, bukan orang tua bahkan. Wah, kan itu orang tua kita, kata siapa? Orang tua mainnya cuman tiba-tiba nongol ya budak kita. Coba kalau orang tua yang menciptakan, mungkin kita nggak kayak gini, goraren patut kayak gitu. Coba kalau orang tua yang bikin, pasti hidungnya yang mancung, matanya yang belok gitu, kulitnya yang belok. Ada yang gitu. Berarti siapa yang menciptakan kita? Allah. Oh, bukan orang tua, bukan. Orang kita saja nggak bisa ngurus kita. Kita mah paling urusannya berapa? Dangkal sekali kita mah. Cuman kita kadang merasa, waduh, saya ini, sebenarnya saya itu namanya sombong. Sombong. Semalam tuh Bapak ceritakan jangan sombong. Makanya kita jangan sampai lepas dari perasaan ketersambungan kepada Allah. Jadi kita jangan sampai lepas. Jangan sampai kita merasa bebas. Ya sok bebas lah, sebebas-bebasnya. Tapi ingat, Allah melihat kita. Allah melihat kita di setiap langkah kita, bahkan di setiap detik hati itu. Hati di mana? Nah, macam Anggi tak ingat anu di Cipulus. Itu Allah tahu itu. Jangan apa. Tak yang cuma saya yang tahu ini. Nggak bisa. Allah tahu. Bisa jadi malaikat nggak tahu, bisa jadi ya. Dan malaikat kan terbatas. Malaikat Rocky, malaikat Atin, malaikat yang lain-lain kan kita ini banyak. Jangan kira kita sendirian ya. Kita ini sendiri kayak gini aja. Di samping Allah pasti melihat kita itu ada petugas-petugas dari Allah. Siapa petugas-petugas Allah? Ya malaikat itu. Malaikat-malaikat. Jadi kalau kita mau berbuat maksiat sebenarnya kita harus malu itu. Coba kita walaupun sendirian di mana kamar mandi sorangan mana tadi itu kan. Ayo malaikat. Jin-jin juga seueur gitu. Ambil kernolit gitu. Cuman kita kan karena mata nggak ngelihat jadi kiranya bebas, seenaknya nafsunya dipakai segala macam. Entah. Itu makhluk-makhluk Allah aja banyak yang selalu mengikuti kita. Kan ada jin namanya jin naon? Jin korin. Jin korin. Korin itu artinya menemani terus ka mana wae, kurang ka mana wae teh korin ngadena teh. Corona itu terus-terusan eta. Korinun itu isim fa'il ya, namanya isim fa'il musyabbah bismil fa'il. Jadi kemana-mana. Coba kalau manusianya, siapalah kita yang katanya memperhatikan kita benar-benar. Karena ada kisahnya.
orang tua kita sama masih ada istri kita katakan dia nemenin saya hidup ya, beberapa tahun-tahun Pak ya istri kita menemani kan ada pisahnya pasti Ada. kapan ya waktu di WC emang istri mau nongkrong enggak Tidak di. beda dengan korin jin korin eta mah nongkrong terus ngiring wae kita ka mana baik ge Nempel terus. nempel terus eta Udah pernah korin teu benang naon pisah sadetik oge teu. Jangan kiranya dari kita itu harus menyadari itu. Kalau kita menyadari itu, kita akan tenang hidup tuh. Karena apa? Karena kita kan merasa dilindungi, merasa ada yang lihat kita ini, Allah tahu, merasa tenang. Gitu. Dan kalau sukses juga tidak sombong. Kalau belangsak tidak frustrasi. Tidak putus asa. Kalau belangsak itu hidup kita seueur belangsak seueur sukses Belangsak. Maka dengan yakin adanya Allah melihat kita, memperhatikan kita, maka ketika kita belangsak santai saja. Bawa santai aja. Tenang aja, Allah kan melihat saya. Allah itu lebih sayang daripada orang tua saya pada saya. Allah bahkan lebih sayang daripada saya sayang pada saya. Itu ini yang jarang kita punya pengetahuan ini, bahwa Allah ini sangat sayang kepada kita lebih daripada diri kita sayang pada diri kita sendiri. Itulah yang dimaksud dengan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ada Rahman, ada Rahim. Dan Allah tuh sayang bukan hanya kepada kita, kepada semua makhluk. Bahkan kepada orang-orang kafir juga sayang itu Allah tuh. Ini yang harus dipahami benar-benar. Allah kepada orang kafir pun sayang. Apa buktinya? Dikasih makan, dikasih rezeki. Orang penyembah patekong tuh, padahal menyembah patekong kan. Tapi kok Allah sayang? Itu coba artinya apa? Kalau kita ada orang yang tidak suka sama kita, katakan musuh kita, kita pun jangan benci-benci juga. Jangan. Ya sekedar nggak suka mah wajar, tapi jangan ulah. Pokoknya mah aing mah da sudi eta kudu mampus entek keng. Tahu saduannya Pak. Nyata keng kedah aya Allah juga sayang kepada musuhnya. Sayang ada orang yang geuleuh ka saya, ya jelaskan we. Nah, eta geuleuh ka saya. Buah-buah salah sangka. Kalau udah dijelaskan, ternyata bener salah sangka. Ya, komunikasi eta mah. Masalahnya komunikasi ngobrol. Ini bawa baik-baik. Ngobrol baik-baik. Kalau ngobrol baik-baik mah semuanya selesai. Paling-paling kalau nggak selesai, saya pengen gini, kamu pengen gini. Coba ini cari win-win solution namanya itu. Win-win solutionnya. Jadi maksudnya dua orang masing-masing dapat bagian. Nah, kamu pengennya coba tuh. Jangan pakai ego. Pokoknya mah saya kill oyong terusnya. Nah, itulah kalau yang kayak gitu-gitu teh mah perlunya ke pengadilan. Makanya perlunya ada pengadilan di situ. Ini ya perlunya pengadilan itu masalahnya di masyarakat kan suka ada begitu. Tapi aslinya kalau kita mau secara terbuka, komunikasi yang lancar, yang baik, insya Allah nggak perlu pengadilan banget mah gitu. Apalagi kalau kita ingat naon kehidupan teh paling ge aya batesna geus maot manggeus we sok lah anu hoyong eta pek pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau lah tahu sebenarnya yang hak siapa. Saya minta keadilan nanti di akhirat. Selesai di dunia kayak apapun kan sok aya sok ribut-ribut gara-gara contohnya naon warisan ya. Warisan. Contohnya warisan si kakak hoyongna kieu, si adik merasa kieu. Saya kan kakak, saya dulu ikut bantu-bantu ayah jadi kaya raya gara-gara saya juga. Kamu kan lahir setelah orang tua sudah kaya raya, jadi kamu bagiannya sakit kan suka gitunya. Terus si adik, wah begitu atuh akang. Nah saya sama-sama anak atuh, kudu aya warisan gitu. Terus ribut. Terus bagusnya kalau dua orang nih ada yang ngalah, ya biarinlah. Kalau kakak begitu silakan, saya ikhlas. Toh hirup sabaraha. Kalau disandarkan kepada Allah,
urusan dunia nggak nyampe ke pengadilan selesai. Lalu sadaran kepada Allah. Cuma kadang kan masing-masing ego dengan nyampe ke pengadilan. Bahkan nyampe ke pengadilan pun belum selesai juga sampai di pengadilan darat. Nah gitu. Di tempat nyata ada yang main santet, ada yang main bulat, ada wah macam-macam. Itu gara-gara apa? Tidak merasa nyambung dengan Allah. Tidak merasa punya hubungan dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dengan Allah, maka semuanya ini kecil. Yang besar adalah hubungan itu. Maka kita perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, insya Allah problem apapun yang kita hadapi itu kita akan merasa nyaman, bahkan senang. Semakin banyak masalah sebenarnya semakin senang, gitu. Tapi kita jangan mencari masalah. Hanya kalau kedatangan masalah kita jangan lari. Karena yang namanya hidup tidak akan mungkin lepas dari yang namanya masalah. Kita tidak boleh mencari masalah. Tapi kalau ada masalah kita hadapi. Kita harus ingat selama hidup ini tidak akan mungkin bebas dari masalah. Kalau ada masalah hadapi dengan ingat. Terima kasih Gusti, ini ada masalah, ini bagusnya gimana. Dengan kepala dingin. Karena ternyata orang semakin dekat dengan Allah, semakin banyak masalah itu. Karena apa? Ujian. Tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, maka Allah akan ibtalahu, mengujinya. Ya, mengujinya. Kalau kita hidup nyaman-nyaman saja, semuanya beres, semuanya beres, semuanya beres, tanpa kita susah payah, hati-hati tuh. Jangan-jangan saya lagi disungkun, namanya tuh bahasa Sunda mah, disungkun, diistijroj, diberikan segalanya, sok, nanti di akhirat mah kosong, gak ada apa-apa. Ayat nasik sahun. Jadi kalau ada masalah, ya naon ya masalah, ya. Ingat ini masalah kayaknya bikinan akibat perbuatan saya ini. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, lalu selesaikan. Begitu ini, Bang. Jadi alhamdulillah kita jangan bosan-bosan punya atau merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bersyukur. Salah satunya kita bisa berkumpul sholat subuh berjamaah. Ini niatkan untuk merajut hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali hari kita, Mengawali pagi dulu, mengawali kehidupan kita di tanggal 5 ya, tanggal 5 November 2021 atau tanggal berapa? Rabiul Awal sekarang. Tanggal 27 ya, sekarang 27 Rabiul Awal 1443 diawali. Tiap pagi kita mengawali dengan seperti ini. Tiap pagi kita mengawali. Nanti kita tutup hari itu dengan seperti ini juga. Ini itu sudah pertanda kebaikan. Bangun tidur ya, kita mengawali. Bangun tidur kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Itu mengawali hari. Kemudian nanti pas kita mau tidur awali juga dengan begini. Apa? Dengan sholat isya. Pas akhir kehidupan kita tutup dengan ini. Jadi awal hidup dengan sholat, ya, awal hidupnya, awal hari dengan sholat, ditutup hari dengan sholat. Sebenarnya kalau kita merenung itu ajaran-ajaran agama Islam itu, kita sudah dilatih oleh Allah agar selalu berhubungan dengan Allah. Sebenarnya, ya. Jadi alhamdulillah di hari ini kita awali hidup ini dengan sholat. Mudah-mudahan selama 24 jam ke depan kita terus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Besoknya lagi kita tidur lagi, ya kan, malamnya tuh bangun lagi, begini lagi, terus saja. Sambil apa? Sambil menunggu datangnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah kan? Jadi kita ini sedang menunggu dipanggil oleh Allah.
sambil menunggu dipanggil. Semuanya kita dipanggil. Sehingga kalau kita dalam kehidupan seperti itu, kita malah rindu untuk dipanggil. Ini orang beriman mah gitu. Jangan takut menghadapi kematian. Justru kematian itu adalah pertemuan dengan sang kekasih. Nah, itu. Kekasih kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil, senang. Coba kalau dipanggil kekasih masa muah koyang rumah. Itu kan tadi Allah sangat sayang pada diri kita, melebihi diri kita pada diri kita. Berarti Allah tuh kasih sebenarnya. Cuman kita ini yang tidak membalas cinta kasih Dia. Ibaratnya apa? Bertepuk sebelah tangan. Jadi kita ini sok nyerikeun hati Allah dengan cara apa? Tidak membalas cintanya. Allah sangat sayang sama kita, sementara kita sayangnya habatur. Kitanya bodo amat. Kitanya bodo amat. Kan kita bikin seseorang bertepuk sebelah tangan, doraha ada. Coba, Bar, kamu ayah teman sekelas senang sama kamu, terus kamu cuek bebek, itu kan namanya menyakiti tuh. Ulah gitu mah. Ulah gitu. Berarti kumaha? Ya kita harus membalasnya dengan cara yang baik atuh. Ada yang 15 din cinta. Cuman kita ini nggak sadar bahwa ada zat gitu, jangan seseorang, Allah bukan seseorang, katakan zat lah. Ada zat yang sangat menyayangi kita. Kita cuek bebekin, berarti kita menyakiti Dia itu. Wahai hambaku, aku demikian perhatian padamu. Tapi kenapa engkau memberi perhatian kepada yang lain? Biarlah, aku akan tunggu sampai kapan engkau sadar. Gitu Allah mah. Dugi ka iraha baik di antosan. Nepi ka ieu napas dina ieu tenggorokan. Nah, eta bukan geus kitu mah. Maot masih kene kitu nya wayahna we dikebugan kitu. Benten sang jalmi. Benten sang jalmi mah tesabaran. Kamu mah sabar terus we ditunggu. Sabar teh kalah di panas. Jadi makanya kita kalau habis berbuat salah, berbuat maksiat, istighfar supaya nyambung lagi ya Allah, punten Gusti. Istighfar artinya eta. Ya Allah, nyuhunkeun dihampura ya Allah, dihampunkeun Gusti kalepatan abdi teh. Eta balik deui itu artinya teh. Balik deui ka Allah. Kata Allah, ayo mangga hambaku wae hambaku sini. Gitu terus. Gitu. Jadi intinya kita harus selalu ingat ya, sadar bahwa bagaimana hubungan kita dengan Allah semakin hari semakin baik. Sebab kebahagiaan itu hanya ada di sini. Hanya ada di hubungan kita dengan Allah yang baik, itulah kebahagiaan. Jangan dikira yang namanya kebahagiaan itu orang yang punya anu. Kelihatannya doang itu mah. Dah teh nama goreng. Hati mah belum tentu bahagia. Eta artis-artis nu gara lista, karena resep, buka segala. Bahagia gitu. Belum tentu. Apa buktina? Kerjana cerai, kawin cerai we gitunya. Loba dihujat. Ya, jadi karena kebahagiaan itu adanya di agama. Agama itu apa intinya? Hubungan dengan Allah yang kokoh. Itu agama. Orang yang beragama, orang yang punya hubungan dengan Allah yang kokoh, itu orang beragama. Orang yang merasa selalu Allah melihatnya. Kalau kita masih punya perasaan suka lepas dari Allah, itu berarti keagamaan kita lemah. Itu aja. Orang kok mau bohong, orang mau jujur, orang kok nggak mau jujur, orang mau korupsi, akan berarti lepas itu. Allah kan lihat kita, kok maunya korupsi, ya lemah itu kata. Kalau kita nggak mungkin korupsi kan kita, kenapa? Nanti ayah lu korupsi Anggi mau korupsi naon? Ya berarti yang lain atau berarti Anggi selalu anak muda, awas kamu anak muda. Jangan sampai seenaknya gitu. Sasu seenaknya. Bahaya itu. Ingat kalau mau melakukan apapun ingat ini diperintahkan oleh Allah enggak ya? Oh enggak, jangan. Oh mabok punya. Naon dia mau ieu topi miring ieu mah kampungan gitu. Naon ieu deui? Pokoknya ingat semua langkah-langkah perilaku kita ini harus nyambung dengan Allah.
Allah Harus Subhanahu. nyambung, harus sejalan. Harus jalan. Kalau itu baru dapat kebahagiaan. Walaupun kelihatannya nggak keren. Bahagia yang tidak diduga. Walaupun kelihatannya tidak keren. Bedakan antara kebahagiaan dan kesenangan. Kita mah kadang dikiranya bahagia, padahal itu mah senang. Bedanya tuh Bedanya kalau senang mah yang itu hilang udah. Jingkrak sesaat. Kalau bahagiaan mah selamanya. bisa abadi. Seorang diri pun bisa bahagia. Kalau senang mah, kalau benda itu ada baru senang. Katakan pas lagi nonton konser itu senang kan, tapi itu belum tentu bahagia. Tapi kalau bahagia itu hubungannya dengan Allah, sehingga seorang diri pun bisa bahagia. Kalau orang senang, benda yang kita senangi nggak ada langsung. Jangan bilang, ciling akhirnya pas sendirian bunuh diri. Tok gitu. Gitu, karena apa? Nggak ada sesuatu yang disenangi. Tapi kalau bahagia, seorang diri tetap bisa zikir kepada Allah. Subhanallah. Coba kita sendirian zikir, kan itu bahagia. Kalau kita bisa meresapi nikmatnya zikir, sendirian itu justru lebih enak. Makanya orang-orang para wali-wali dulu kan senangnya sendiri tuh. Kalau banyak orang liur saya mengatakan tuh, cuman wali kalau kayak gitu kan mikir lagi, aduh karunyanya masyarakat kalau ditinggalin jauh dari omongannya, malamnya doang dia zikirnya, paginya mah dia terjun dakwah. Itu aslinya teh. Sendiri dengan nyalinya, Pak. Ya, jadi kayak Nabi kan awalnya mah sendiri tuh di Gua Hiro. Kan dia mau mikir sendiri, zikir mikir kumaha. Tapi kalau beliau zikir saja sendiri kumaha, kira-kira Mekah baik enggak? Baik. Ya enggak lah. Kan enggak ada yang ngajak kebaikan. Jadi Nabi Muhammad zikir itu dalam rangka mikir. Ini Allah ya Allah. Dalam rangka menjalin hubungan dengan Allah itu. Lalu Allah memberikan ilham atau wahyu. Jeng, datanglah malaikat Jibril. Muhammad, kamu ini punya tugas ini. Barulah dia jadi nabi. Turun ke masyarakat, perbaiki masyarakat itu. Tapi Nabi malamnya zikir. Zikir tuh, sholat kan zikir itu. Sholatnya bisa kakinya sampai bengkak-bengkak. Hubungan dengan Allah. Kalau kita kan nggak kesana. Kita masih yang jelangkangan kemana-mana, malam nak. Teteh siapa? Ya anggi, persis sama. Nah, ya kita ya alhamdulillah masih nyambung dengan musola ya. Alhamdulillah sedikit-sedikit. Tapi yang jelas intinya kita bagaimana punya hubungan dengan Allah semakin kokoh. Hubungan dengan Allah semakin kokoh. Karena disinilah kesuksesan, kebahagiaan kita. Gitu. Jadi judulnya adalah merajut hubungan dengan Allah semakin kokoh. Nah, gitu kan. Biar merupakan kita atau ya. Hubungan, membina hubungan dengan Allah semakin kokoh. Kokoh. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentu banyak kesalahan lah, namanya juga saya masih jauh dari Ini juga belajar ya, Pak. Ya, sama-sama belajar. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa la asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa mohon maaf bila khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.